Turki adalah sebuah negara republik konstitusional yang demokratis. Negara ini bersistem republik presidensial sejak era Presiden Recep Tayyip Erdogan. Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan negara Barat Uni Eropa, namun keanggotaannya masih ditangguhkan, sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia timur. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri PBB, Organisasi Konferensi Islam atau OKI, OECD, dan OSCE, serta negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 2005. Ibu kota Turki berada di Ankara, namun kota terbesar di negara ini adalah Istanbul atau Konstantinopel, dahulunya merupakan ibu kota dari Kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Utsmaniyah. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua, budaya Turki merupakan campuran budaya timur dan barat yang unik yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua peradaban. Dengan adanya kawasan yang kuat dari Adriatik ke Tiongkok dalam jalur darat di antara Rusia dan India. Penduduk negara Turki berjumlah sekitar 85 juta jiwa. Jika diklasifikasikan berdasarkan umur, penduduk negara ini mayoritas dihuni oleh penduduk yang berusia muda. Penduduk Turki berusia di bawah 30 tahun berjumlah lebih dari 50%. Sedangkan penduduk Turki yang berusia di atas 65 tahun hanya berjumlah sekitar 8,5%. Sebagian besar penduduk Turki menganut agama Islam dengan persentase sebesar 99,8% umat Muslim dari keseluruhan penduduk Turki. Sebagian besar Muslim di Turki mengikuti paham Sunni dan sebagian kecil lainnya adalah kaum Syiah yang terdiri berbagai sekte, seperti Alevi, Jafari, dan Alawi. Sedangkan untuk agama Kristen di sana sekitar 0,2%. Untuk bahasa resmi dari negara ini adalah bahasa Turki, yang diucapkan oleh 85,4% populasi sebagai bahasa ibu. Di Turki, mengenakan jilbab dan mempunyai janggut panjang sempat dilarang karena dianggap hanya membela satu agama saja. Namun pada tahun 2013, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan berhasil menghapus larangan berjilbab serta larangan memelihara janggut. Pencabutan salah satu undang-undang paling represif tersebut dielu-elukan sebagai bentuk kematangan berdemokrasi di negara Turki. Turki dijuluki Tanah Seribu Budaya. Julukan ini menggambarkan keragaman budaya yang ada di Turki. Dengan berbagai kelompok etnis, agama, dan bahasa yang ada di negara ini, Turki merupakan tempat di mana ribuan budaya berkumpul. Kebiasaan orang Turki sering memberikan makan kucing liar. Masyarakat Turki menyukai hewan kucing, dengan itu kucing di Turki berbadan gemuk, bersih, dan terawat. Teh dan kopi merupakan minuman setiap saat. Minuman teh merupakan minuman yang sangat sering dikonsumsi masyarakat Turki. Tiap hari tanpa adanya sajian teh dirasa sangatlah kurang. Sedangkan menyajikan yogurt di meja makan, yogurt adalah makanan yang biasa ditemukan di Turki. Wajar apabila yogurt selalu ada di meja makan. Di jalanan kamu akan mendengar suara klakson tanpa henti. Hal ini dikarenakan Turki termasuk suatu negara yang cukup padat dan ramai. Sama seperti India, di Turki juga banyak masyarakat yang membunyikan klakson saat sedang berkendara. Sedangkan kebiasaan menganggukkan kepala artinya tidak. Berbeda dengan Indonesia, di Turki jika menganggukkan kepala artinya tidak. Bagi warga Indonesia yang mau berlibur atau melanjutkan pendidikan maka sebaiknya ketahuilah hal ini, agar tidak adanya salah persepsi. Di Turki memakai henna melambangkan sudah dewasa atau malam untuk calon pengantin. Tradisi ini dinamai Kına Gecesi, berarti malam henna, acara khusus saat calon pengantin perempuan bersama sahabat-sahabatnya berkumpul untuk memakai henna di tangan. Malam henna biasanya diadakan di malam sebelum acara pernikahan berlangsung. Henna merah mereferensikan darah yang melambangkan masa transisi dari gadis menjadi perempuan dewasa. Memakai henna ini juga sudah tradisi di Indonesia bila mau jadi calon pengantin. Yagli gures atau kerar berarti gulat minyak, salah satu olahraga tradisional Turki yang sudah ada sejak zaman Mesopotamia. Pertandingan ini pertama kali diadakan pada tahun 1361, dua orang pria akan menyiram diri mereka dengan campuran minyak zaitun sebelum berlaga. Pertandingan umumnya berlangsung selama 40 menit atau hingga salah satunya dinyatakan kalah. Sebagai negara yang banyak dihuni penganut agama Islam, Ramadan di Turki dilalui dengan semarak.
Seorang penabuh drum akan berkeliling pemukiman untuk membangunkan sahur. Pemilik rumah akan memberi tips atau mengajak mereka makan sebagai ungkapan terima kasih. Penabuh drum sudah ada sejak dulu, saat alarm dan jam beker belum populer. Hingga saat ini, tradisi ini masih dipertahankan. Di Turki, kamu akan melihat keunikan bangunannya yang mendunia yaitu Hagia Sophia, salah satu tempat wisata di Turki yang mendunia yang menyimpan sejarah panjang mengenai keberadaan dua agama di Turki. Di bagian langit-langitnya terdapat mozaik dua lambang keagamaan yang saling berdampingan, yaitu Islam dan Kristen. Tempat wisata ini menyuguhkan kemewahan lain, yaitu interior yang berdekorasi mewah dengan dinding-dinding yang dilapisi mozaik dan pilar marmer yang menjulang tinggi. Ini adalah ciri khas gaya dan kemegahan Bizantium. Saat berwisata ke Hagia Sophia, Anda bisa sekalian mengunjungi Sultan Ahmet atau Masjid Biru karena berada dalam kawasan yang sama. Masjid Biru atau Blue Mosque merupakan bangunan ikonik yang dijadikan tempat ibadah umat Islam dengan menara-menara tinggi menjulang dan kubah raksasa, sehingga arsitekturnya tampak megah dan indah. Selain dijadikan tempat beribadah, Masjid Biru juga termasuk tempat wisata di Turki yang menarik. Cappadocia juga termasuk tempat wisata di Turki yang mendunia. Tak heran banyak wisatawan dari berbagai negara yang tidak mau melewatkan kesempatan untuk berkunjung ke Cappadocia saat berada di Turki. Jika Anda tertarik mencobanya, siapkan dana sekitar 2 juta hingga 3,6 juta rupiah untuk merasakan suasana Turki dari udara. Ciri khas dari Cappadocia yaitu banyaknya balon udara yang terbang di atas tebing-tebing batu dan pegunungan sehingga terlihat panorama yang luar biasa indah. Bangunan bersejarah selanjutnya yaitu Topkapi Palace, pusat pemerintahan Turki sekaligus istana yang merupakan salah satu peninggalan Turki Utsmani. Keindahannya semakin lengkap dengan keramik yang memiliki motif khas dan kaligrafi yang menempel di dinding pada setiap ruangan. Istana Topkapi menjadi salah satu tempat wisata di Turki pilihan wisatawan dari Indonesia, khususnya orang-orang yang baru melaksanakan umroh di Arab Saudi. Di sini juga ada ruangan suci yang berisi benda peninggalan sejarah. Nah, itulah beberapa fakta menarik di negara Turki yang dapat kamu kunjungi. Sampai di sini dulu video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.